Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Untuk saudaraku yang baru menderita sakit atau nggak enak badan, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang cepat. Dan yang bekerja, beraktivitas, mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kita semua sudah menginginkan lolos Piala Dunia. Bahasa patennya itu adalah harga mati. Mungkin itulah yang digunakan oleh pengamat dan fan Indonesia saat ini. Apalagi jika melihat peluang timnas Indonesia masih sangat besar untuk amankan satu tiket langsung alias merebut posisi kedua. Ditambah dengan perombakan besar-besar yang dilakukan oleh PSSI dengan menunjukkan Patrick Kluivert dan dua asisten dari Belanda. Selain itu bergabungnya pemain baru naturalisasi yaitu Ole Roemeny dan Jero Redowood pada bulan Maret mendatang tentunya akan membuat skuad Indonesia makin komplit dan mereka pun boleh dibilang nggak lagi takut lawan siapapun. Dan saat melihat realita yang ada, wajar sih kalau Indonesia sekarang banyak sekali mendapat atensi, termasuk dari para tokoh ternama sepak bola yang mana dalam hal ini adalah para pelatih ternama yang menguji betul progres Indonesia di bawah kepengurusan Pak Erick Thohir. Suka tidak suka, apa yang dilakukan Pak Erick Thohir memang mampu mendongkrak luar biasa. Itulah kenapa pelatih nama yang bahkan beberapa diantaranya masuk sebagai jajaran pelatih kelas dunia memberikan apresiasi atau pesan positif karena sekarang timnas Indonesia dianggap harus sudah percaya diri ketika berhadapan dengan siapapun lawannya. Dan harus diakui sih kalau perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir benar-benar mulai diperhitungkan, mulai diperhatikan, khususnya di kawasan Asia. Tim yang dulu sering dianggap badut, bahkan oleh sesama rival ASEAN, kini pelan-pelan mampu menunjukkan progres luar biasa. Sejak era kepemimpinan Pak Erick Thohir, di mana program potong generasi, ia betul-betul sungguh dengan program itu bertambah luar biasa bagi kemajuan timnas, khususnya dalam pola permainan. Ditambah support PSSI untuk sebisa mungkin membuat kedalaman skuad tim ini jadi lebih balance. Juga berdampak positif bagi perkembangan timnas secara umum. Maka gak heran kalau sekarang banyak yang menganggap Indonesia ini sebagai tim Asia dengan rasa Eropa. Begitulah kental apabila baru-baru masuknya 3 pelatih asal Belanda, yaitu Patrick, Alex Pastoor, dan Denny Langsat, membuat tim Indonesia makin kental dengan rasa Eropa. Ya, harus diakui kalau dari sekian progres yang sudah dijalani, memang pencapaian lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia jadi salah satu yang paling epic, yang paling tinggi yang dinanti-nanti oleh persepak bolaan dunia maupun Indonesia. Meski bergabung di grup neraka, faktanya malah Indonesia yang seolah-olah jadi sorotan utama oleh media-media ternama luar negeri. Terlebih keberhasilan tim Garuda meladeni 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, membuat citra Indonesia semakin naik. Bahkan tak hanya itu saja, tim Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai tim pelengkap akan menjadi samsak tim-tim elit Asia, justru malah menjadi tim yang cukup diwaspadai. Bahkan kini Indonesia berada di peringkat 3 yang telah dimainkan, di mana artinya Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos secara langsung.
alias meribut peringkat kedua. Apalagi selisih poin dari peringkat 2 saat ini hanya 1 poin. Dan laga lawan Australia pada tanggal 20 Maret menjadi laga hidup dan mati bagi Indonesia. Maka dari itu Pak Erik akan memaksimalkan dengan mendatangkan pelatih Belanda ya, dan juga pemain-pemain baru seperti Ole dan Jero Redwood ya. Nah, sementara itu yang menjadi concern di sini adalah soal cara bermain Indonesia yang sudah mengikuti persepak bolaan modern. Dan itu pula yang mendapat apresiasi dari 5 pelatih ternama ya, seperti Mancini, Van de Boer, Haji Momereasu, Jose Mourinho, dan Pep Guardiola. Sekalipun yang mana intinya mereka sepakat kalau perkembangan timnas Indonesia ini arahnya sudah sangat positif ya. Dan melihat komposisi tim Indonesia yang mayoritas diisi pemain muda di bawah 25 tahun membuat tim ini sejatinya sangat rentan akan konsisten ya, artinya sangat bagus. Maka dari itu Pep berpesan untuk jangan cepat puas dan terus belajar, karena sejatinya masa depan ada di tangan mereka sendiri. Selain itu, jangan cepat puas dan terlena hanya karena udah menjadi lolos ke babak akhir kualifikasi. Mereka bisa mencapai titik sekarang karena mereka adalah pemain yang bagus. Ini bukan hadiah untuk mereka, dan apa yang saya lihat sejauh ini mereka punya kualitas ya. Pesan saya untuk para pemain muda, jangan terlalu banyak bicara, mendengarkan atau isu-isu yang telah berkembang yang negatif. Pelajari saja segala hal yang diberikan pelatih atau pemain senior yang kalian anggap bisa dijadikan contoh. Mereka harus belajar, masa depan ada di tangan mereka sendiri. Ini dilansir dari skor.id ya. Itu adalah penyampaian dari Pep Guardiola ya, sangat intens terhadap timnas Indonesia. Dan banyak lagi kan yang memberi komentar, termasuk mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini. Timnas Indonesia sekarang sudah benar-benar siap untuk bertanding melawan siapapun, yang mana hal ini tak terlepas dari keberadaan pemain-pemain yang merumput di luar negeri. Nah, itulah sekarang tim Indonesia levelnya sudah berbeda, sehingga komentar-komentar pelatih dunia pun memberi pesan, memberi semangat. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum.